yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang berbicara mendekat dan melekat pada Tuhan. Saya mengajarkan firman Tuhan yang dimana kita sudah tahu Tuhan memberikan janji, Tuhan menawarkan janji. Tapi kita sebagai sahabat yang sudah diangkat sebagai sahabat harus merespon tawaran Tuhan, janji-janji Tuhan. Saudara, bagaimana kita merespon? Kita harus mendekat dan melekat pada Tuhan. Itulah sahabat. Ya, sahabat itu mendekat dan melekat. Firman Tuhan dalam Mazmur 63 ayat 9. Yang pagi hari ini sudah saya broadcast, sudah saya kirim ayat ini kepada kita semua secara pribadi. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Perkatakan firman ini sepanjang hari ini. Hidup kita dituntun oleh Mazmur 63 ayat 9. Sepanjang hari ini sampai besok kita bertemu, perkatakan sampai nanti malam sebelum engkau tidur di ranjangmu. Katakan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tangan kananmu menopang aku sewaktu aku tidur. Sepanjang hari jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Perkatakan ini. Saudara, kalau terima firman Tuhan di pagi, sepanjang hari perkatakan firman itu. Karena Tuhan mau menuntun kita sesuai firman-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Saudara, pemazmur menyatakan dalam Mazmur ini, kalau kita lihat konteksnya saudara, saya melihat sebuah mazmur yang luar biasa. Kenapa? Karena pemazmur ada dalam kondisi kesulitan. Pemazmur dalam keadaan terancam. Pemazmur mengalami persoalan yang begitu banyak dalam kehidupannya sedang dihimpit. Saudara, seperti saat ini kita sedang dihimpit oleh keadaan yang ada. Saudara, kita masih mendapatkan pengumuman yang kita harus tunduk sama pemerintah. Jalani ya, pemerintah mengumumkan PPKM. Masih lanjut. Saudara, saat ini kondisi kita seperti yang dialami oleh pemazmur. Saudara tahu, kalau saudara lihat pemazmur di dalam ayat ini, dia berkata jiwaku melekat kepadamu. Kondisinya bukan aman-aman, bukan dalam kondisi yang sedang lancar. Dia berkata tangan kananmu menopang aku. Bukan dia dalam keadaan tidak ada masalah. Justru dia dalam persoalan yang besar, kesulitan, ancaman, dan dia punya masalah yang besar. Tapi saya menemukan bahwa di dalam Mazmur tersebut, sesuatu yang namanya kesulitan, ancaman, persoalan dalam kehidupan justru memainkan peranan yang penting bagi pertumbuhan kerohanian Daud. Dan saya yakin kalau Daud bisa bertumbuh dengan kehadiran kesulitan, ancaman, persoalan, dia makin melekat sama Tuhan, dia makin mendekat kepada Tuhan. Demikian juga setiap anak Tuhan, kita akan mengalami kebenaran Mazmur 63, bahwa hidup kita juga akan mengalami pertumbuhan rohani di masa pandemi ini. Haleluya. Amin. Kita pasti bertumbuh saudara. Jangan takut hadirnya kesulitan, ancaman. Mengapa? Kita lihat apa yang terjadi pada Daud. Kita lihat ayat 2 dan 3. Saya perlihatkan ya, kalau tadi ada ayat yang ke-9, sekarang kita mundur, lihat konteksnya. Pemazmur menaikkan mazmur ini dalam kondisi apa? Daud, ya Mazmur Daud, ketika Daud ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padang gurun satu tempat yang paling berbahaya. Bisa terjadi yang namanya oasis.
bisa terjadi yang namanya pandangan yang kabur. Dehidrasi bisa terjadi. Tidak ada satu tumbuhan pun. Yang ada adalah belukar-belukar. Yang ada adalah angin menerbangkan, ya, dan semak-semak. Saudara, keadaan bisa tiba-tiba berubah di padang gurun. Kalau malam dingin banget. Kalau siang panas sekali, nggak tertahan. Padang gurun, wajar Daud berkata bahwa dia haus. Wajar kalau Daud berkata, ini tanah yang kering. Iya, tanah kering, tandus, saudara. Tapi di tengah keadaan demikian, dia berkata apa? Dia mengubah kondisi tandus dan kering itu dengan sebuah kerinduan kepada Allah. Ya tentu kita tahu Daud adalah orang yang paling luar biasa perhatian sama tabut Allah. Tabut perjanjian bukan ada di padang gurun. Dari padang gurun justru Daud merindukan bagaimana dia bisa masuk hadirat Tuhan. Dia merindukan mencari Tuhan seperti seorang yang datang kepada tabut Allah. Saudara, ketika di padang gurun Yehuda, Daud berseru-seru kepada Allah. Dia nyatakan, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Saudara, di padang gurun ini, kenapa Daud mau ke sini? Daud kan sangat prioritas tabut Allah. Pasti dia mau tinggal dekat tabut Allah. Dia pasti tidak jauh-jauh dari tabut Allah. Karena hidupnya terusir, saudara. Hidupnya dikejar-kejar. Dan dia terancam dibunuh. Dia menjadi terdakwa. Dia menjadi pribadi yang disebut buronan, saudara. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, Daud dalam keadaan demikian melarikan diri sampai di padang gurun. Saudara, Daud punya persoalan, dia punya masalah hidup. Sama, saudara. Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, di rumah seperti ini, tapi hidupku seperti di tanah kering. Tuhan, aku di dalam pekerjaan seperti hari ini, tapi aku rasa pekerjaanku seperti aku sedang ditempatkan di satu tempat di padang gurun. Tuhan, aku mengalami kondisi yang seperti ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berkata Daud di padang gurun mengingat akan tabut perjanjian, akan hadirat Tuhan. Karena di ayat 3 dia berkata, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, Daud di padang gurun Yehuda, dia berkata, tanah kering, tandus tiada berair. Aku merindukan engkau, aku cari engkau. Aku memandang kepadamu di tempat kudus. Demikianlah aku sambil melihat kekuatanmu, kemuliaanmu. Jadi di padang gurun Yehuda, dia mengulang pengalamannya. Dia mengingat akan saat-saat di mana dia memandang tempat kudus Tuhan. Tempat kudus Tuhan apa? Bait suci. Tempat kudus Tuhan apa? Tabut perjanjian. Di mana? Di tempat itu. Soalnya dia begitu rindukan itu, saudara. Dia rindu melihat kemuliaan Tuhan. Dia rindu melihat kekuatan Tuhan. Dia rindu di tempat kudus Tuhan. Saudara, waktu saya baca ini, kita juga demikian, saudara. Saya dengar banyak orang begitu rindu. Kapan gereja buka? Tuhan, PPKN ini udah gak tahan. Tuhan pingin ke gereja. Tuhan udah 1,5 tahun gak masuk rumah Tuhan. Tuhan, aku rindu masuk ke gereja. Tapi hari ini puji Tuhan, kita bukan seperti di masa Daud. Saudara, ketika Yesus berkata, barang siapa yang menyembah aku, dia menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita tidak lagi dibatasi di gereja. Kita bisa menyembah Tuhan seperti lewat Zoom ini. Kita bisa berkumpul, membuat persekutuan, datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rasa haus kita terpenuhi. Rasa lapar kita terpenuhi sekarang. Tapi saudara tahu kalau masa Daud, dia benar-benar merindukan tempat kudus itu, saudara. Apalagi dia sedang dikejar mau dibunuh di padang gurun. Karena itu, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Daud mendekat kepada Tuhan. Kita belajar pada waktu ada masalah. Pada waktu di padang gurun, dia mendekat, dia berseru sama Tuhan. Dia rindukan itu. Ada 3 aspek pergumulan pemazmur. Yang pertama, Daud diperhadapkan dengan orang-orang yang mencabut nyawanya. Kenapa dia berseru demikian? Dari pasal 63 ayat 2 dan 3. Saya melihat konteksnya. Kenapa dia lari sampai padang gurun Yehuda? Dia diperhadapkan dengan orang-orang yang mencabut nyawanya. Ini pergumulan Daud. Pergumulan yang kedua, orang-orang yang berdusta.
Saudara, Daud, saudara, sudah jujur terhadap tempat-tempat di mana dia mengasingkan diri, melarikan diri. Tapi orang-orang lapor kepada raja. Daud di sini, Daud dikejar lagi. Saudara, Daud mengalami orang-orang berbohong sama dia. Saudara, yang ketiga, Daud kenapa ada di padang gurun Yehuda? Dia mengalami pergumulan. Di mana dia mau dibunuh, dia menyelamatkan diri dari kerajaan Saul, dari kejaran Saul. So, lihat, Daud pun tidak kebal dengan masalah. Daud pun punya persoalan, saudara. Tetapi ingat, kesulitan, ancaman, problematika kehidupan merupakan media yang subur bagi pertumbuhan rasa rindu yang semakin mendalam kepada Tuhan. So, jangan hanya mengeluh, saudara, jangan hanya marah terhadap keadaan, saudara, jangan menggerutu terhadap keadaan sekitar. Tapi lihatlah, saudara, Daud, saudara, waktu dia mengalami ketiga aspek kesulitan hidup yang sedemikian besar, justru, saudara, kesulitan, ancaman, problem kehidupan yang melanda dia merupakan media yang subur bagi pertumbuhan rasa rindu yang semakin mendalam kepada Allah. Dia justru merindukan Allah. Di tengah kesulitan dia makin mendekat, dia makin melekat pada Tuhan. Maka saudara, saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Tapi kalau hari ini kau menghadapi kesulitan, kau menghadapi ancaman, kau menghadapi masalah hidup, biarlah semua masalah ini justru menumbuhkan rasa rindu kita yang semakin luar biasa untuk mendekat, semakin mendalam dengan Allah, semakin melekat pada Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang mendekat dan melekat kepada Tuhan, saya mempelajari kerinduan Daud yang sedemikian. Dia ada masalah. Ada 3 masalah yang begitu besar. Ya, dia mau dibunuh, dia dibohongin orang, dia dikejar oleh Saul. Saudara, tetapi dalam kondisi yang demikian, di Mazmur 63 kita melihat bagaimana Daud mendekat dan melekat kepada Tuhan. Yang pertama, di Mazmur 63 ayat 4. Dia berkata, dia ingat akan kasih setia Tuhan melebihi hidup. Inilah aspek yang membuat dia bertumbuh secara rohani. Di tengah masalah problematika kehidupan yang begitu besar, saudara, dia mendekat kepada Allah, melekat pada Allah. Dengan cara apa? Dia ingat kepada Allah yang kudus. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-7. Kalau kita dari ayat 4, ayat 7 lalu menuju ayat 8. Saudara, Daud di tengah masalah yang begitu besar, dia mendekat, dia melekat pada Tuhan. Dia gak tinggalkan Tuhan. Saudara, banyak orang ada masalah, tinggalkan Tuhan. Tapi Daud enggak. Ketika 3 aspek masalah yang begitu berat menimpa, ada masalah dia mau dibunuh, dia dibohongi orang, dia dikejar Saul, dia akhirnya terdampar, dia hanya melarikan diri di padang gurun. Dia justru ingat Allah adalah penolong dalam kesesakan. Yuk kita lihat setiap aspek bagaimana Daud mendekat dan melekat kepada Allah dengan cara yang demikian. Yang pertama, dia ingat akan kasih setia Tuhan melebihi hidup. Ya, yang pertama ya, ini ya, ingat akan kasih setia Tuhan melebihi hidup. Kita lihat ayatnya di Mazmur 63 ayat 4. Di padang gurun itu, Daud menghasilkan sebuah karya tulis, yaitu menghasilkan bagaimana Roh Kudus menuntun dia menuliskan apa yang menjadi kerinduan hatinya, yang hari ini kita bisa baca. Di padang gurun loh saudara. Di dalam tekanan kesulitan hidup yang begitu besar. Di saat dia mengalami akan ancaman kematian, dibohongin orang, dikejar Saul, dia berkata apa? Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Saudara, lahirlah sebuah kerinduan yang begitu besar dan berkata dalam iman yang begitu kokoh. Dia berkata, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Di dalam terjemahan bahasa lain adalah kasih setia Tuhan lebih penting daripada hidup. Kasih setia Tuhan itu satu-satunya yang melebihi hidup di dalam terjemahan-terjemahan lain. Saya lihat 5 terjemahan. Saudara, dan saya senang satu terjemahan yang berkata,
bahwa kalau hidup tanpa kasih setia Tuhan, nggak ada gunanya. Kalau hidup tapi tidak mendapatkan kasih setia Tuhan, hidup tidak ada artinya. Maka waktu Daud di padang gurun Yehuda, dia berkata, Tuhan, kalaupun aku berhasil melarikan diri dari Saul, aku tidak dibunuh. Tapi kalau aku tidak mendapat kasih setiamu, nggak ada artinya saya hidup. Kalau saya lolos daripada kematian ini, lolos daripada kejaran ini, saya berhasil keluar dan hidup dan keluar dari padang gurun Yehuda ini, tapi kasih setiamu aku nggak dapatkan, nggak ada artinya. Aku mau tetap hidup, tapi aku mau bibirku memegahkan engkau, bahwa kasih setiamu yang memelihara aku. Saudaraku yang terkasih Tuhan, Tuhan memberikan bagaimana janji-janjinya, aspek-aspek janjinya, hari depan yang penuh harapan bagi hidup kita. Kalau saudara hari-hari berkata, Pak Pendeta Fu, bagaimana hari depan yang penuh harapan? Orang, keadaan saya di padang gurun seperti ini. Keadaan saya sekarang kering. Keadaan bisnis saya kering. Keadaan usaha saya tandus. Kehidupan keluarga saya saat ini mengalami kering. Saudara boleh berkata demikian. Tapi ingat Daud, keadaan Daud juga kering, tandus. Tapi di tengah keadaan demikian, dia percaya akan kasih setia Tuhan. Dia tetap melekat dan mendekat. Dia merespon dengan baik. Bagi dia Tuhan bukan hanya saat senang, tetapi saat sulit, dia tetap dekat sama Tuhan. Dan dia berkata apa? Kasih setiamu lebih dari hidup. Jadi ingat yang pertama, ingat akan kasih setia Tuhan melebihi hidup. Itulah cara Daud mendekat dan melekat sama Tuhan. Di tengah masalah. Ada masalah, jangan melarikan diri. Saudara, melalui kesulitan, ancaman, dan permasalahan kehidupan, kita dilatih untuk semakin menghayati kebesaran kasih setia Allah bagi kita yang tidak berdaya. Saudara dengar, pada saat kita melalui kesulitan, kita mengalami ancaman seperti yang dialami Daud, kita mengalami persoalan hidup, kita mengalami kering bisnis kita, kehidupan keluarga kita tandus, kondisi kesehatan kita begitu luar biasa tergoncang. Semua itu, ya, melalui semua itu kita dilatih untuk semakin menghayati kebesaran kasih setia Allah bagi kita yang tidak berdaya. Di dalam kondisi yang tidak berdaya di padang gurun, Daud berkata apa? Kasih setiamu lebih dari hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, Daud ingat kepada Allah yang hidup. Kenapa saya katakan Daud melekat dan mendekat kepada Allah? Masalah situasi tidak membuat dia menjauh daripada Allah. Dia merespon dengan tepat. Kalau saudara lihat ayat 7, saya ambil terjemahan dari BIMK ya. Waktu berbaring di tempat tidur, ku ingat kepadamu, sepanjang malam aku merenungkan engkau. Saudara lihat, Daud boleh di padang gurun, Daud boleh di tempat yang terbuka, tidur dalam keadaan kalau dingin, itu dinginnya itu ekstrim di padang gurun. Tetapi waktu berbaring di tempat tidur, di padang gurun itu, dia tetap ingat kepada Tuhan. Dia bukan menangisi keadaan tempat dia berbaring. Dia tidak menangisi pelariannya. Dia justru berkata, sepanjang malam aku merenungkan engkau. Dia bukan ingat sama Saul. Dia bukan ingat sama orang yang membohongi dia, menipu dia. Saya sudah jelaskan, orang-orang membohongi dia, menipu dia. Orang-orang melaporkan ke Saul tempat keberadaannya, sehingga dia tidak bisa percaya ke satu orang pun juga. Tapi saudara, dia tidak mengingat perbuatan orang yang jahat sama dia. Dia tidak ingat perbuatan orang yang menusuk dia. Dia tidak ingat perbuatan jahat Saul kepada dia. Yang dia ingat sepanjang malam merenungkan Tuhan. Saudara, maka pantas Daud di Mazmur pasal 1 berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, waktu engkau tidur, sahabat doa, waktu engkau berbaring, siapa yang engkau ingat? Oh, si ini nih, hari ini mengecewakan. Wah, hal ini si ini nih. Sampai bukan hari ini loh, tahun lalu si ini mengecewakan saya. Beberapa tahun orang ini mengecewakan hati saya. Oh, orang ini saya gak bisa ampuni. Saya dendam, saya kesel, saya marah. Enggak saudara, Daud gak begitu. Daud justru
Daud, saudara, di dalam keadaan di padang gurun melarikan diri, dia merenungkan Tuhan. Nah, inilah orang yang masa depannya penuh harapan. Ketika ada masalah, dia bukan memfokuskan prioritas dan pikirannya kepada masalah. Dia justru menempatkan Tuhan yang memenuhi seluruh pikirannya. Sahabat Tuhan terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Daud ingat akan Allah adalah penolong dalam kesesakan. Bagaimana saya menyebut Daud di tengah masalah sebagai orang yang melekat dan mendekat kepada Tuhan. Kita belajar seperti Daud. Waktu ada aspek-aspek masa yang sedemikian, ya, kita tetap mendekat dan melekat. Ingat, kita semua sudah mendapatkan kasih setia Tuhan. Saudara tahu bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, mati bagi saudara dan saya. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, menolong saudara keluar dari kegelapan, dipindahkan kepada terang. Dia menjadikan kita sahabatnya. Kalau bicara pergumulan kesulitan, Ibrani berkata, dia bukanlah imam besar yang tidak pernah mengalami kesulitan. Dia imam besar yang tahu kelemahan dan kesulitan kita. Dia lalui itu semua. Dia sampai mati di kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan persoalan, biar kita ingat bahwa dia Allah adalah penolong dalam kesesakan. Nah, inilah sikap yang saya katakan Daud melekat dan mendekat kepada Allah. Dan saya rindu semua sahabat doa punya sikap yang demikian. Ketika ada pergumulan, kalau kita memiliki respon demikian, waktu ada masalah mendekat, kita melekat kepada Allah, masa depan kita penuh harapan. Nah, tapi bagaimana mendekat dan melekat pada Allah? Yang ketiga, saudara harus ingat, belajar dari Daud. Ingat, Allah adalah penolong dalam kesesakan. Daud berkata di padang gurun Yehuda, Engkau satu-satunya yang telah menolongku. Aku bersuka cita berada di dalam perlindunganmu. Daud tidak mengandalkan tentara. Daud dikejar oleh raja. Daud dihantam oleh tentara yang besar. Daud dikejar. Tapi dia berkata, aku gak ngandalin manusia. Aku andalkan perlindungan Tuhan. So, bukankah hari ini Yesus Kristus telah merentangkan tangannya dan memberikan kepak sayapnya melindungi kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Saudara, dia Tuhan yang sanggup menolong dan memberi kita kekuatan seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Ingat, Tuhan sanggup menolong dan memberi kita kekuatan seberat apapun masalah yang kita hadapi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu hari ini, ingat, mari kita berkata bersama-sama, Tuhan, aku mau belajar seperti Daud. Ketika ada persoalan, benar Tuhan, saya mendengar hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita mengeluh, aduh, bagaimana hari depan penuh harapan? Kondisi begini, keadaan seperti ini. Tapi lihat Daud di dalam segala kondisi dan keadaan, dia tetap percaya masa depan penuh harapan. Dia tetap akan jadi raja. Dia sudah diurapi jadi raja. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan Daud bukan menjauhi Tuhan ketika ada masalah. Ketika ada persoalan, sebagai sahabat, saudara jangan lari dari masalah. Sahabat doa, contoh nih, saudara kan sudah bersahabat semua di sini. Kalau ada masalah, jangan menghilang dari sahabat doa. Kalau ada pergumulan, jangan tidak ikut. Justru ada pergumulan, saudara harus masuk pagi-pagi jam 4.30, disapa oleh Pak Hengki, saya lihat, oleh Pak Alek, oleh Bu Lucia, oleh siapa lagi, oleh Pak Tommy, banyak saudara di sini, Pak Charles, ya, saya nggak bisa sebut, oleh Pak Metusala, Pak Daniel, Pak Santo, Pak Ambar, Pak Robert, saudara. Saudara kalau ada masalah, jangan menjauh, saudara melekat, saudara mendekat sama Tuhan. Saudara jangan seperti sahabat doa ini. Kita kan sahabat. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, kamu sahabatku. Jadi kalau ada masalah, datang sama Yesus dong. Mendekat dan melekat. Ingat, Yesus itu penolong. Ingat, Yesus itu kasih setianya lebih dari hidup. Ingat seperti Daud, bahwa Yesus itu apa? Menaungi, menopang, dan dia seperti 3 hal yang saya akan ajarkan tadi. Jadi, sebagai sahabat, yuk, waktu ada masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Justru kalau ada masalah, kita datang kepada sahabat kita. Yesus, sahabat yang sejati, sudah merentangkan tangan dan siap menerima kita. Dia tidak pernah menolak kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.